Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1381 sampai dengan bab 1385. Jarang ada sesuatu yang bisa membuatmu begitu bahagia. Biarkan aku memikirkannya, kata Isa berpura-pura mendalam. Kalau begitu pikirkan cepat dan lihat apakah kamu bisa menebaknya, desak Ibe. Dari apa yang aku tahu tentangmu, kamu belum pernah sebahagia ini sejak kamu kembali dari dunia sangkar roh. Aku khawatir hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Apakah ada kabar dari Lindong? Tersenyum bertanya. Ah, ibu, kamu, bagaimana kamu bisa menebaknya begitu cepat? Itu tidak menyenangkan, ibu, kamu menggangguku. Aku cemberut dan berkata tidak puas. Aku ingin memberi kejutan pada ibuku. Saya tidak menyangka akan ditebak secepat itu. Hal ini membuat Ibe merasa kecerdasannya terhina. Apakah sulit ditebak? Ya, kamu tidak tahu bahwa sejak kamu kembali dari dunia sangkar roh, kamu hanya akan tersenyum ketika kita berbicara tentang Lindong. Kamu biasanya tidak tersenyum begitu bahagia. Apa di sana? Ibe tersipu dan bertanya tergagap. Kenapa tidak? Itu hanya tertulis di wajah. Aku suka goda Lindong. Sebagai ratu para elf, ketika dia tahu bahwa putrinya, putri para elf, menyukai manusia, dia seharusnya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Karena tidak peduli apakah itu putri atau ratu para elf, mereka tidak bisa kehilangan keperawanannya. Jika tidak, keterampilan khusus para elf yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun akan gagal, dan para elf tidak akan dapat mewarisi harta warisan, dan tentu saja mereka tidak akan dapat memegang posisi ratu para elf. Namun, Isa bukan hanya tidak punya ide untuk menghentikannya, tapi malah memikirkan bagaimana cara mempertemukan Ibe dan Lindong. Hanya karena identitas Lindong, nasib para elf mungkin berubah lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa para elf memiliki daya tarik yang kuat sekarang, mereka melakukannya dengan cukup baik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sesekali para elf akan mengirimkan sumber air abadi dan banyak wanita elf ke kekuatan utama di wilayah Linglan. Suatu hari berhenti, maka hari-hari baik para elf akan berakhir. Meski para elf sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun Isa masih belum puas dengan status quo. Dia ingin mencari pendukung yang kuat. Anda tidak harus berurusan dengan kekuatan teratas untuk mendapatkan posisi yang memadai di wilayah Linglan. Lindong adalah targetnya. Belum lagi Lindong jatuh cinta pada Yibei. Bahkan jika dia jatuh cinta padanya, Isa akan setuju tanpa ragu untuk menjadi pengikut Lindong demi seluruh elf. Dalam pandangan Isa, di usia ini, Lindong memiliki kekuatan jiwa yang bahkan membuatnya takut, jadi identitasnya pasti mengejutkan. Bagaimana tidak, ibu, kamu menggangguku, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Oke, ibu bercanda denganmu. Katakan padaku, berita apa yang datang dari Lindong? Isa mengubah topik pembicaraan. Begitu masalah ini disebutkan, senyuman muncul di wajah Yibei lagi, dan dia berkata dengan gembira, Bu, kakak Lindong berkata bahwa dia akan datang tepat waktu untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf kita. Benarkah? Lindong bilang dia akan datang juga. Alangkah baiknya jika Lindong benar-benar bisa ikut berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ini. Saya yakin dengan identitas Lindong, dia pasti akan menakuti semua kekuatan yang datang. Saat itu, para elf akan didorong ke level baru. Ya, dia baru saja menanyakan lokasi para elf.
dan dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang, Ibe menjawab dengan pasti. Mendengar ini, Isa kembali mengernyitkan keningnya. Kenapa Lindong menanyakan lokasi para elf pada Yibe? Apa dia tidak tahu di mana para elf tinggal? Tidak mungkin. Meskipun para elf tidak kuat sekarang, mereka sangat terkenal. Bagaimana mungkin orang bangsawan seperti Lindong tidak mengetahui lokasi para elf? Isa tidak dapat memahami inti permasalahan ini untuk saat ini. Tapi itu tidak mempengaruhi moodnya. Tidak ada keraguan mengenai identitas dan kekuatan Lindong. Lagi pula, Isa secara pribadi bertarung melawan Lindong di dunia sangkar roh. Bahkan jika harta warisan klan elf digunakan, panah itu tidak akan membahayakan Lindong. Bahkan ledakan kemarahan terakhir Lindong menyebabkan Isa benar-benar mengalami krisis kematian. Jiwa Lindong terlalu kuat. Bahkan jika Isa memiliki harta elf, dia hanya bisa terbunuh seketika saat menghadapi Lindong. Saat itu, Isa menduga identitas Lindong pasti tidak sederhana. Sejak Lindong datang, Isa mulai memikirkan rencana yang sudah ia persiapkan sejak lama. Hanya saja tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menerapkannya. Sekarang Lindong telah membawa peluang ini. Kemudian ekspresi kebencian muncul di matanya, dan dia memancarkan aura pembunuh yang kuat. Ini pertama kalinya Ibe melihat ibunya seperti ini, dan dia bertanya dengan rasa takut, "Bu, ada apa denganmu?" Kata-katanya juga membangunkan Isa. "Oh, bukan apa-apa, aku hanya memikirkan kejadian yang sudah lama terjadi," jawab Isa santai. "Ibu, apa yang membuatmu bersikap begitu buruk?" tanyaku cemas. "Ya, kamu masih muda, dan ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Ibu, aku sudah tidak muda lagi, dan aku adalah putri para elf. Aku memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa rahasia para elf. Aku ingin tahu, Ibu, apa yang terjadi barusan sehingga membuatmu menunjukkan niat membunuh seperti itu," kata Ibe serius. Dia baru saja mengatakan bahwa Lindong akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf, dan ibunya menunjukkan niat membunuh. Yibe secara alami mengira niat membunuh ibunya ada hubungannya dengan Lindong, jadi dia terus bertanya. Meskipun dia tidak berpikir ada kebencian yang mendalam antara Lindong dan ibunya, dia tetap ingin memahaminya. Isa memandangi putrinya. "Saya pikir jika rencana itu ingin dilaksanakan, Ibe mungkin memerlukan bantuan. Bukan hal yang buruk untuk memberitahunya terlebih dahulu." Maka Isa bertanya, "Ibe, masih ingatkah kamu bahwa para elf pernah mengalami malapetaka? Puluhan ribu wanita elf dibawa pergi dalam satu pot dan kemudian dijual ke berbagai penjuru wilayah Linglan. Hal ini menimbulkan kehebohan saat itu. Itu adalah..." Tentu saja aku mengingatnya, itu adalah penderitaan abadi para elf kita. Puluhan ribu orang dijual oleh binatang buas itu dan menjadi mainan binatang buas lainnya, dan dianiaya serta dipermalukan. Sensasi yang besar, jelas memikirkan anggota suku yang diperdagangkan. Dia masih sangat muda saat itu, tapi dia tidak berani melupakannya. Ini adalah penderitaan para elf, dan juga kebencian yang tersumpah. Bagus kalau kamu ingat, kamu masih muda saat itu, jadi kupikir kamu sudah lupa. Bagaimana bisa, Ibe tidak akan pernah lupa. Ibu, kamu adalah Ratu Elf yang paling menonjol, dan juga idola Ibe. Jika bukan karena kamu, para elf akan tetap hidup dalam kegelapan, dan akan dipukuli kapan saja, hidup sebagai mangsa, kata Ibe dengan kagum. Masa hidup elf sangat berbeda dengan manusia. Sejak mereka lahir, mereka telah menyerap energi spiritual atribut kayu antara langit dan bumi untuk menyehatkan tubuh mereka.
pertumbuhannya lambat dan umurnya panjang. Meski Ibe terlihat seperti manusia berusia 20-an, sebenarnya usianya sudah ratusan tahun. Tidak, apa yang kulakukan tidak cukup baik, karena para elf masih memiliki pertikaian darah yang belum mereka balas. Jika kita tidak membalas dendam ini, elf kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka. Ekspresi kebencian di matanya, niat membunuh pun menyebar lagi. Mendengar hal tersebut, Ibe tiba-tiba menyadari bahwa ternyata ibunya sedang memikirkan pertikaian darah antar elf, dan itulah mengapa dia memiliki niat membunuh, maka dia membujuknya. Ibu, jangan terlalu menekanku. Meskipun kamu adalah ratu para elf, balas dendam bukanlah tanggung jawabmu sendiri, tapi kewajiban setiap anggota suku elf. Kita harus bersatu untuk membalaskan dendam anggota suku itu dan membuat sampah-sampah itu membayar harganya. Aku membuat sumpah ketika aku mengambil alih sebagai ratu para elf. Aku harus membalas dendam darah ini selama masa jabatanku sebagai ratu elf. Kalau tidak, aku tidak akan punya wajah untuk bertemu dengan leluhur para elf. Ibu, tolong jangan katakan itu. Bahkan jika kamu gagal membalas dendam ini, kamu akan tetap sama, ratu elf terbaik dalam sejarah ras elf. Tanpamu, kami mungkin tidak akan berani meninggalkan hutan elf sekarang, apalagi berjalan di Linglan Domain, kata Ibe cepat. Apa yang dia katakan juga benar. Sekalipun Isa gagal membalas dendam, hal itu tidak akan mempengaruhi kontribusinya terhadap para elf, juga tidak akan menggoyahkan statusnya sebagai elf. Isa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang dalam, "Ya, jika kamu memiliki kesempatan untuk membuat binatang buas itu membayar harganya sekarang, maukah kamu melakukannya?" "Tentu saja, Ibu. Jika kamu membutuhkan aku untuk melakukan apapun, katakan saja langsung padaku, ayo. Selama aku bisa membalaskan dendam rakyatku, aku akan melakukan apa saja," kata Ibe tanpa ragu. Kesempatan telah tiba sekarang. Upacara pengorbanan ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membalas dendam. Mata Isa berkilat dingin. "Bu, apakah kamu ingin kakak Lindong membantu?" Aku bisa menebak apa yang dipikirkan ibunya, Isa. "Yah, Lindong adalah orang dengan kekuatan jiwa terkuat di antara generasi muda yang pernah saya lihat. Identitasnya pasti tidak sederhana. Karena dia akan datang ke upacara pengorbanan ini, ini adalah kesempatan terbaik kita. Jika tidak, jika kita rindu, kita akan rindu. Balas dendam akan jauh. Kekuatan musuh ada. Sulit bagi kita untuk melakukannya sendiri." Isa mengangguk dan mengakui. Meskipun kekuatan lain di domain Linglan memiliki hubungan baik dengan para elf, namun hal ini hanya bisa dipertahankan jika para elf memberikan banyak keuntungan setiap saat. Dan mereka tidak akan berusaha keras untuk menghancurkan kekuatan lain demi para elf. Karena manfaatnya saja tidak cukup, di antara kekuatan utama di domain Linglan. Jika ada sesuatu yang menyangkut hal besar, akan diadakan rapat inti untuk mempertimbangkan pro dan kontra sebelum mengambil keputusan. Kecuali ada cukup minat yang menarik perhatian mereka, pertemuan itu tidak akan berlangsung. Bahkan kepala keluarga pun tidak bisa berkata apa-apa. Menyinggung ras manusia bersayap demi ras elf, tidak layak. Kalian harus tahu kalau ras manusia bersayap tidak bisa dihancurkan oleh siapapun yang mau. Ada banyak kekuatan di domain Linglan yang dapat menghancurkan ras manusia bersayap, namun tidak banyak yang ingin menghancurkan mereka tanpa membahayakan. Tetapi Ibu, meskipun kakak Lindong memiliki kemampuan itu, akankah dia membantu kita? Lagi pula, kita sudah lama tidak mengenal satu sama lain, dan hubungan kita tidak begitu baik. Terserah kamu, Isa tersenyum. Lihat aku, tidak,
Aku tidak bisa. Bagaimana saudara Lindong bisa mendengarkanku? Aku tidak memiliki kemampuan itu. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Lindong membantu para elf. Ini bukan soal satu orang, tapi soal kekuatan. Bahkan jika Lindong bersedia membantu para elf, akankah kekuatan di belakangnya bersedia? Akankah hal itu memengaruhi hubungan antara Lindong dan kekuatan di belakangnya? Ini semua adalah permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Ibe, dengarkan aku. Aku telah mengamati Lindong dengan cermat. Dia adalah orang yang sangat antusias, terutama kepada teman-teman di sekitarnya. Dia sangat baik dan tidak ingin berkata apa-apa. Aku yakin kamu mengetahui hal ini. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Ahli warisnya begitu angkuh dan angkuh sehingga pasti tidak mungkin kita langsung meminta bantuannya. Namun, jika dia tinggal di klan elf kita dan kebetulan menghadapi serangan musuh, dan kebetulan menyerang tempat itu di mana dia tinggal, dengan karakter Lindong pasti kita tidak akan. Tetapi dalam hal ini, bukankah kita memanfaatkan kakak Lindong, ibu, aku tidak ingin melakukan ini. Yibei menolak. Ya, kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terdekat yang kita miliki untuk membalas dendam. Begitu kita melewatkannya, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Di area yang sama, binatang buas itu tidak akan membiarkan kita berkembang. Kamu bisa tidak tahan. Apakah kamu ingin begitu banyak anggota suku yang disiksa sampai mati? Mati dengan tenang, tanya Isa dengan suara berat. Aku tergagap lama tanpa berkata apa-apa. Saya sangat cemas hingga hampir menangis. Dia ingin membalaskan dendam anggota suku itu, tapi dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Lindong. Di bawah kekusutan hatinya, kabut mengelilingi matanya, hampir mengembun menjadi air mata. Melihat ini, Isa mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan ke arah Ibe, mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, dan menghiburnya dengan lembut. Jadilah baik, dengarkan ibu, aku akan merencanakan masalah ini dengan hati-hati, dan aku berjanji tidak akan pernah membiarkan Lin. Ibu, kakak Lindong adalah penyelamatku. Jika bukan karena dia, nasibku tidak akan lebih baik daripada orang-orang yang diperdagangkan. Menurutnya, menggunakan penyelamat adalah membalas kebaikan dengan kebencian. Bagaimana mungkin? Jangan pikirkan itu. Aku akan bermain-main ketika saatnya tiba. Aku akan memastikan bahwa binatang buas itu hanyalah semut bagi Lindong. Jika aku menghancurkan mereka, Lindong tidak akan bisa melakukannya, bergerak tanpa mematahkan otot dan tulangnya. Jika orang di belakang Lindong, jika kekuatannya tidak sekuat yang diharapkan, bagaimana kalau membatalkan rencananya? Setelah Isa selesai berbicara, dia menatap Ibe, menunggu jawabannya. Ibe ingin terus menolak, tapi tiba-tiba dia melihat bekas mengemis di mata ibunya. Hal ini mengejutkan Ibe. Ibuku adalah ratu para elf. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia memimpin para elf untuk mengubah nasib mereka menjadi mangsa, keluar dari hutan elf, dan mencapai prestasi yang tak tertandingi. Pemimpin yang paling dikagumi di mata suku sebenarnya memiliki tatapan memohon di matanya. Begitu kata-kata penolakan Ibe keluar dari bibirnya, dia menariknya kembali. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya tanpa daya, lalu, apa yang harus aku lakukan? Senyuman langsung terpampang di wajah Isa. Ibe adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Persetujuannya diperlukan untuk memastikan implementasi rencana yang sempurna. Terima kasih, Ibe, kata Isa serius. Ibu tidak perlu berterima kasih padaku. Bukan hanya aku anggota para elf. Aku juga seorang putri para elf.
aku punya kewajiban melakukan sesuatu untuk para elf. Saya berbicara mewakili puluhan ribu anggota suku yang dijual sebagai komoditas. Setahu saya, kurang dari 1% dari anggota suku tersebut yang bertahan hingga saat ini. Sisanya semuanya tewas, dan mereka semua disiksa sebelum meninggal. Penyiksaan tidak manusiawi dan mati dengan kebencian. Menghadapi tatapan mata ibunya yang memohon, Ibe dengan enggan setuju untuk membantu pihak lain melaksanakan rencana tersebut. Gunakan kekuatan dan latar belakang Lindong untuk membalas pertikaian darah para elf. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Lindong, penyelamatnya, tapi dia tidak tahan dengan tatapan mata ibunya yang memohon. Baru saat itulah aku mengetahuinya, ternyata Ibu Maha Kuasa di hati saya juga ada kalanya lemah dan tidak berdaya. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Rencananya sebenarnya tidak rumit. Setelah Lindong datang ke klan elf, dia akan diatur untuk tinggal di tempat mandiri, dengan Ibe menemaninya sepanjang proses. Kemudian Ratu Elf Isa akan memimpin orang untuk menarik manusia bersayap. Kedua belah pihak akan melakukan pertempuran singkat tidak jauh dari tempat tinggal Lindong. Ketika Lindong mendengar suara perkelahian, dia pasti akan bertanya kenapa. Lalu Ibe menjelaskan kepada Lindong apa yang dilakukan suku Yiren. Dia diam-diam menangkap wanita elf dan menjualnya ke berbagai tempat di wilayah Linglan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka bahkan menangkap puluhan ribu wanita elf sekaligus dan menjual semuanya kepada para pengusaha berhati hitam itu. Sambil menjelaskan, Yibei juga bisa menunjukkan beberapa gambar kepada Lindong. Semuanya adalah penyiksaan tidak manusiawi yang dialami para wanita elf setelah dijual. Mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya dalam diam sampai dia mati. Setelah hampir setiap wanita elf meninggal, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan dia mati dengan mata tertutup. Menurut pengamatan Isa, dengan karakter Lindong, dia pasti tidak akan tinggal diam. Jika dia masih tidak mau campur tangan, kemudian Isa akan memimpin orang bersayap ke tempat tinggal Lindong, dan merancang orang bersayap untuk menyerang Lindong. Dengan cara ini, Lindong tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sebagai pewaris kekuatan super, Lindong tidak punya alasan untuk mentolerir perundungan oleh orang lain. Selama Lindong dibiarkan berkonflik dengan ras manusia bersayap, rencananya akan berhasil. Tebak Isa, Lindong seharusnya menjadi pewaris yang diam-diam dikembangkan oleh kekuatan super tertentu di wilayah Linglan. Status ahli waris semacam ini sangat tinggi. Ada kemungkinan besar dia akan menjadi pengendali kekuatannya sendiri di masa depan. Bahkan jika dia gagal, setidaknya dia akan menjadi nomor 2 atau 3. Jika kedua belah pihak bertarung secara nyata, atau Lindong terluka, kekuatan di belakangnya mungkin akan marah dan memusnahkan ras manusia bersayap, menyebabkan binatang buas ini menghilang ke alam semesta. Dengan cara ini, kebencian para elf akan terbalas. Meskipun para elf tidak melakukannya sendiri, tapi selama orang bersayap menerima hukuman yang pantas mereka terima, mereka akan puas. Isa tahu, dengan kekuatan para elf sendiri, hampir mustahil untuk membalas dendam. Meski butuh ribuan atau ribuan tahun, peluang itu tidak akan ada. Belum lagi ras manusia bersayap dan ras elf hidup bersama di bagian selatan benua 5 elemen. Jarak antara kedua ras tersebut sangat dekat. Mustahil bagi mereka untuk menyaksikan para elf berkembang selangkah demi selangkah hingga mereka bisa mengancam diri mereka sendiri. Saya pasti akan menemukan cara untuk menghentikannya di tengah jalan. Dengan cara ini,
kemungkinan para elf ingin membalas dendam menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengejar tujuan membunuh musuh dengan tangan mereka sendiri. Selama manusia bersayap menerima hukuman yang pantas mereka terima, ibu dan putrinya terus mendiskusikan beberapa detail, bagaimana caranya agar terlihat natural dan tidak diperhatikan oleh Lindong. Faktanya, Isa tahu di dalam hatinya bahwa dengan IQ Lindong, mungkin sudah terlambat untuk berpikir saat itu. Begitu dia kembali dan tenang, dia pasti akan menebak bahwa para elf memanfaatkannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Lindong mengetahuinya, hanya untuk menghibur Ibe. Saat ini, Isa tidak bisa mengontrol sebanyak itu. Awalnya, dia ingin mempertemukan Yibei dan Lindong. Pada saat itu, dengan Lindong dan kekuatan di belakangnya sebagai pendukung, bukankah akan mudah menimbulkan masalah bagi rakyat bersayap? Akibatnya, segalanya menjadi bumerang. Sudah beberapa tahun sejak Lindong menghubungi Ibe untuk pertama kalinya. Hal ini dapat dilihat dari ini, Lindong tidak mengambil hati Yibei sama sekali. Itu selalu menjadi cinta tak berbalas Ibe, karena jalan ini tidak berfungsi. Kami hanya bisa menggunakan Lindong. Meskipun Lindong adalah penyelamat Yibei, hal itu agak tidak etis. Tapi itu adalah pertikaian berdarah yang melibatkan seluruh elf, dan Isa tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda melewatkan desa ini, tidak akan ada toko itu. Yang terburuk adalah setelah insiden selesai, Lindong dan kekuatan di belakangnya akan diberi kompensasi semaksimal mungkin. Bagaimanapun, Lindong tidak akan menderita kerugian apapun. Setelah ibu dan putrinya berdiskusi, Isa berangkat untuk mengurus urusannya sendiri. Upacara pengorbanan sekali dalam 1 abad para elf akan segera berlangsung. Sebagai Ratu Elf, dia tentu sangat sibuk. Apalagi untuk acara sebesar itu, kita perlu mempersiapkannya dengan matang dan tidak melakukan kesalahan. Hari-hari berikutnya, Putri Elf Ibe yang awalnya lincah dan polos tiba-tiba menjadi depresi. Senyuman penyembuhan dari sebelumnya hilang, dia sering mengerutkan kening dan duduk sendirian dalam keadaan linglung. Beberapa wanita elf yang akrab dengan Isa bertanya-tanya apa yang terjadi dengan putri mereka. Di antara seluruh elf, hanya Ratu Elf Isa yang tahu bahwa Ibe masih tidak bisa menerima kenyataan menggunakan penyelamatnya, Lindong. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan, dan apa yang perlu dilakukan dilakukan. Saya hanya bisa mengandalkan Ibe untuk menyesuaikannya. Pada titik ini, mustahil baginya untuk membatalkan rencana ini. Selama kita bisa menjatuhkan ras manusia bersayap. Bahkan jika dia, Ratu Elf, segera turun tahta, tidak masalah jika dia menerima persidangan. Isa yang masih menjadi putri suku Elf secara pribadi mengalami perdagangan puluhan ribu anggota sukunya. Pada saat itu, wanita Elf sepenuhnya adalah budak dan bisa diperjualbelikan oleh semua orang. Bahkan ada yang bosan membelinya dan menjualnya lagi dengan harga lebih murah. Dia sama sekali tidak menganggap wanita Elf sebagai manusia. Banyak wanita elf yang disiksa sampai mati setelah berpindah tangan berkali-kali. Saat itu, Isa diam-diam mengumpat dalam hati. Dalam hidup ini, adalah tugasku untuk menggulingkan ras manusia bersayap. Tidak peduli seberapa mahal harganya, itu akan sia-sia. Namun, dia telah menjadi ratu para elf selama bertahun-tahun. Meskipun Isa memimpin para elf untuk mengubah nasib mereka karena diperlakukan sebagai mangsa, mereka tetap tidak dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkan orang-orang bersayap. Baru setelah kemunculan Lindong, Isa melihat sedikit harapan.
Itu sebabnya saya mencoba menangkapnya dengan segala cara. Waktu berlalu seperti ini hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Bahkan dengan kecepatan Lindong yang mengabaikan ruang, dia tidak mencapai wilayah Linglan. Dapat dilihat seberapa jauh jarak dari bumi ke wilayah Linglan. Jarak itu tidak lagi bisa diukur dalam satuan. Lindong merasa sedikit lelah setelah melakukan perjalanan sepanjang waktu selama lebih dari setengah tahun. Bukan secara fisik, tapi secara mental, dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Surgawi, belum lagi perjalanan setengah tahun, bahkan perjalanan 1000 atau 10.000 tahun tanpa merasa lelah. Ini pertama kalinya setelah sekian lama Lindong tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Perasaan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dirinya. Untuk memastikan kesehatan mentalnya, Lindong memutuskan untuk berhenti dan mencari planet atau benua dengan kehidupan cerdas untuk beristirahat. Setidaknya temukan seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosananmu. Dari galaksi Bima Sakti tempat bumi berada hingga domain Linglan peradaban tingkat 9, terdapat jarak yang tidak terbayangkan oleh orang awam. Tidak bisa lagi dihitung dengan satuan tertentu. Bahkan dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Surgawi Lindong dan ruang transformasi tak terbatas, butuh lebih dari setengah tahun untuk tiba. Ada banyak sekali peradaban yang hidup dalam jarak yang begitu jauh. Tentu saja kebanyakan dari mereka adalah peradaban tingkat menengah dan rendah. Peradaban maju jarang terjadi, dan semuanya berada di level 7 dan level 8. Hanya ada satu peradaban tingkat 9 baru-baru ini, dan itu adalah domain Linglan. Galaksi yang luas, ini adalah peradaban tingkat keempat, terletak di jalan menuju wilayah Linglan Lindong. Karena Lindong tidak tahan dengan kesepian karena tidak ada orang yang berbicara dengannya selama setengah tahun, dia berhenti dan kebetulan muncul di dekat galaksi yang luas. Lihatlah peradaban berbintang di depan, merasakan nafas makhluk hidup. Lindong menyelam, bersiap berbicara dengan manusia atau makhluk cerdas lainnya. Setelah menahannya selama lebih dari setengah tahun, dia hampir lupa bagaimana cara berbicara. Lindong hanya hidup beberapa puluh tahun sejak ia dilahirkan. Jika dia tidak mendapatkan sistemnya, dia akan menjadi pria paruh baya. Bumi tidak dapat dibandingkan dengan peradaban seperti galaksi Bima Sakti dan alam Starflight. Seperti nenek moyang kekuatan besar di alam Starflight, mungkin diperlukan waktu ratusan tahun untuk menerobos alam dalam pengasingan atau mempraktikkan teknik rahasia. Terobosan mundur Lindong tidak bertahan lebih dari 3 hari. Tentu saja, dia tidak terbiasa sendirian selama lebih dari setengah tahun tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Jika makhluk cerdas lain mengetahui bahwa Lindong telah menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem sejati dalam waktu kurang dari 100 tahun, dan dekat dengan Kaisar Surgawi terakhir di alam Kaisar, saya tidak tahu apa reaksinya. Saya kira tidak ada yang akan mempercayainya, lagi pula itu terlalu berlebihan. Belum lagi tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, bahkan tingkat suci yang kuat, yang tidak dapat dicapai dalam ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ada alam dewa di tengahnya, bahkan di Jiang, seorang barang antik tua yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, akan terkejut jika dia mengetahui hal ini. Setelah Lindong memasuki alam Changlong, dia tidak masuk lebih dalam dan langsung mendarat di planet kehidupan terdekat. Dia sangat membutuhkan seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosanannya. Menerobos bintang, itu adalah planet kehidupan tempat Lindong datang. Meski hanya planet terluar di galaksi luas peradaban tingkat 4, ia jauh lebih besar dari bumi. Bahkan jika dibandingkan dengan matahari,
ia tidak jauh tertinggal. Saat ini, ada 3 kereta binatang yang bergerak cepat di jalan resmi yang lebar di Po Chong Sing. Lusinan binatang mirip sapi mengikuti di depan dan belakang tim kereta binatang, serta di sekitar mereka, dengan masing-masing binatang menunggangi seorang manusia di punggungnya. Orang-orang ini mengenakan pakaian seragam. Jelas sekali mereka berada di luar untuk melindungi orang-orang di dalam gerbong binatang itu, bertindak sebagai pengawal. Setelah Lindong tiba di Breaking Star, dia kebetulan melihat tim kereta binatang. Lindong, yang sudah setengah tahun tidak berbicara satu sama lain, tiba-tiba merasa senang. Dia akhirnya melihat orang yang hidup, jadi dia berhenti tepat di depan tim gerobak hewan. Berhenti, melihat seseorang menghalangi jalan di depan. Pemimpin penjaga membuat gerakan besar untuk memberi isyarat kepada kereta binatang di belakang untuk berhenti. Semua gerobak binatang itu diparkir rapi di jalan resmi yang lebar. "Aku ingin tahu siapa kamu, kenapa kamu menghalangi jalanku?" tanya kapten penjaga sambil menatap Lindong dengan mata seperti kilat. Pada saat yang sama, tubuh tegang, siap beraksi kapan saja. Penjaga lainnya juga memperketat lingkaran mereka dan melindungi ketiga gerobak binatang itu dengan erat. Semua penjaga bersiaga. Dia memandang Lindong yang menghalangi bagian depan tim. Sebagai penjaga yang berpengalaman, mereka secara naluriah merasa bahwa tiba-tiba diblokir bukanlah hal yang baik. Lindong sangat bersemangat saat mendengar suara kapten penjaga. "Tidak ada yang berbicara dengan saya untuk waktu yang lama. Jika dia menahannya lebih lama lagi, dia merasa dia tidak akan bisa berbicara lagi. Saudaraku, jangan salah paham. Aku baru saja lewat dan ingin mencari tumpangan. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa." Lindong menjawab dengan penuh semangat. "Ada hal penting yang harus kita lakukan. Jadi aku tidak bisa membawamu bersamaku. Mohon maafkan aku, adikku." Kapten penjaga itu menjawab dengan sopan. Saat berjalan di luar, lebih baik melakukan lebih sedikit daripada melakukan lebih banyak. Dia tidak menyangka akan ada orang yang berjalan sendirian di hutan belantara ini, dan mereka kebetulan bertemu dengannya. Di manakah di dunia ini terdapat begitu banyak kebetulan? Kalian pasti tahu banyak perampok di jalan resmi ini. Beraninya anak muda berjalan di sini. Saudaraku, aku bisa membayarmu. Dan tolong antarkan aku. Cari saja seseorang untuk berbicara denganku. Lindong melanjutkan. Butuh waktu lebih dari setengah tahun untuk akhirnya menemukan manusia yang bisa berbicara. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain pergi begitu saja? Adik kecil, bukannya kami tidak ingin membawamu. Tapi ada sesuatu yang penting yang sedang terjadi. Jadi tolong minggir, adik kecil. Menurut pendapatnya, pemuda di depanku pasti diutus oleh sekelompok perampok untuk memimpin penyerangan. Begitu mereka diizinkan masuk ke dalam tim dan memahami kekuatan tim, tidak butuh waktu lama bagi geng perampok untuk mengerumuni dan menjarah mereka semua. Hal ini terjadi lebih dari 1 atau 2 kali. Merasakan kewaspadaan yang mendalam di mata orang lain, Lindong tersenyum pahit dan berkata, "Saudaraku, aku benar-benar tidak bermaksud jahat. Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang jahat? Jangan membawanya bersamanya. Bagaimanapun juga, peradaban tertentu di alam semesta di sini bukanlah bumi. Tidak ada hukum yang baik yang mengikat semua orang. Kecuali bumi, kemanapun Lindong berada. Apakah itu galaksi Bima Sakti atau alam berbintang, hampir semuanya dihormati karena kekuatannya. Selama kekuatan atau latar belakangnya cukup kuat, Anda dapat membunuh yang lemah sesuka hati tanpa hukuman apapun. Tim penegak hukum biasanya hanya melakukan apa saja. Tapi itu sangat berbeda di bumi.
Tidak peduli Anda kuat atau lemah, Anda akan dilindungi hukum. Bahkan orang biasa pun tidak bisa membunuh sesuka hati tanpa alasan apapun. Jika tidak, mereka akan diburu oleh orang-orang kuat yang diutus oleh pemerintah. Ini adalah sesuatu yang menurut Lindong telah dilakukan dengan lebih baik oleh bumi. Bagaimanapun, dia pernah menjadi salah satu orang biasa. Tentu saja, dimanapun Anda berada, selalu ada orang-orang yang memiliki hak istimewa, dan ini tetap merupakan fakta yang tidak dapat diubah. Namun jika itu terjadi di bumi, sangat mudah untuk mendapatkan tumpangan di sepanjang jalan. Ini tidak akan berhasil untuk peradaban lain, nak. Berhentilah berpura-pura menjadi menyedihkan di hadapanku. Aku tidak mengerti. Idiot, kamu ingin membobol kami, memahami kekuatan kami, dan kemudian mengirimkan berita kembali untuk melihat apakah kamu dapat menelan kami sendiri. Jika tidak, hubungi saja beberapa geng perampok lagi untuk membawa kita semua pergi dan menjara semuanya. Sudah kubilang, jangan bermimpi tentang itu. Aku tidak bisa membiarkanmu bergabung dengan tim. Jika geng di belakangmu berani datang, aku akan melakukannya. Beritahu kamu, siapa yang harus dirampok dan siapa yang tidak boleh dirampok, tegur kapten penjaga. Dia tidak ingin lagi mencari alasan dengan anak di depannya. Dia sedang dalam perjalanan. Tidaklah bijaksana untuk terus membuang-buang waktu di sini. Mendengarkan kata-kata kasar dan tatapan waspada di matanya, Lindong tahu kalau pihak lain tidak mungkin membawanya bersamanya. Dia tidak perlu merasa tertekan, karena ini adalah planet yang dihuni manusia. Bukankah mudah menemukan dua orang untuk mengobrol, dan menghilangkan kebosanan? Karena kakak laki-laki tertua tidak mau mempercayaiku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Setelah Lindong mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ini adalah mobil monster mewah pertama, dan suara magnetis terdengar dari dalam. Hong Weiwei, apa yang terjadi di luar? Mengapa kamu berhenti? Orang yang baru saja berbicara dengan Lindong segera melompat dari binatang yang ditumpanginya, keluar dari mobil binatang mewah itu dan berkata dengan hormat, "Kembali ke nyonya, ada seseorang yang menghalangi jalan di depan. Saya curiga itu adalah geng perampok dikirim untuk memimpin penyerangan. Mereka mengusir mereka. Kami." Ya, karena dia seorang perampok, dia pasti ada di sini demi uang, jadi berikan dia sejumlah uang dan biarkan dia pergi. Saya yakin mereka tidak ingin menjadi perampok. Mereka dipaksa oleh situasi. Siapa yang ingin menjalani kehidupan yang baik tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian? Ya, wanita, aku akan melakukannya sekarang juga. Hong Weiwei mundur dengan hormat. Lalu dia berjalan ke depan lagi dan menatap Lindong yang hendak pergi. Istriku baik, dan tidak mudah melihatmu. Ada sesuatu yang kamu inginkan di sini. Ambillah, jangan ganggu kami lagi. Saya tidak akan sopan saat kita bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan tas ke Lindong. Lindong mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Tas itu cukup berat dan dia tidak tahu apa isinya. Penjaga Hong mengendarai binatang itu ke depan, sementara Lindong melangkah ke samping dan menyaksikan tim lewat. Dia lewat. Penjaga Hong terus menatapnya sampai tim itu pergi, lalu dia menatap Lindong dalam-dalam dan dengan cepat. Mengejarnya, membuka tas di tangannya, seberkas cahaya keemasan keluar. Dan mata Lindong membelalak. Apakah ini emas? Bukankah itu hanya batu bata emas? Bahkan ribuan emas murni hanyalah emas dan tidak dapat dilihat jika tidak ada cahaya. Tapi batu bata emas di tangan Lindong itu asli. Itu memancarkan cahaya keemasan, dan pasti berguna untuk digunakan sebagai senter. Menarik sekali.
Senyum muncul di sudut mulut Lindong. Suara yang datang dari mobil monster mewah tadi tidak bisa lepas dari telinganya. Siapa Lindong? Dia adalah pria kuat yang setengah langkah di atas level kaisar surgawi. Kekuatan jiwanya bahkan telah mencapai tingkat kaisar surgawi lebih awal. Jika dia memikirkannya, tidak ada jejak masalah di planet ini yang dapat disembunyikan darinya. Yang membuat Lindong menarik adalah pihak lain dengan jelas mengira dia adalah kaki tangan perampok, tapi dia masih memberinya begitu banyak uang. Lindong tidak tahu apa mata uang universal planet ini, dan dia juga tahu bahwa batu bata emas di tangannya berharga masih memberikan barang berharga tersebut kepada perampok yang datang untuk merampoknya. Sesuatu, dan mengatakan sesuatu seperti itu, siapa orang ini? Khawatir identitas orang ini tidak sederhana saya seperti seorang wanita. Kedengarannya menyimpannya, ini pertama kalinya dia melihat wanita dengan pola seperti itu. Dan sayang sekali dia ingin mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosanannya yang terbaik. Saat dia berjalan, dia menyalakan komunikator. Setelah memeriksanya satu persatu, Lindong terkejut. Kebanyakan dari mereka berasal dari Yunsi dan lainnya. Hanya dengan bantuan sistem, Lindong bisa menerima pesan dari seluruh alam semesta. Baik itu dari Yunsi dan orang lain dari bumi, atau dari Putri Elf Yibei dari domain Linglan, dapat diterima mungkin. Ini adalah kekuatan sistem, seperti peningkatan Lindong. Bagaimana orang biasa bisa dipromosikan ke tingkat kaisar surgawi setengah langkah hanya dalam beberapa dekade? Itu berasal dari reruntuhan peradaban tingkat dewa. Tidak ada yang tahu di mana peradaban tingkat dewa ini berada. Lindong dari ruang dan waktu lain juga menemukannya secara tidak sengaja, sepertinya muncul begitu saja. Pesan yang dikirim oleh Yunsi dan yang lainnya seperti ada di sini atau tidak. Lindong merespons satu persatu. Jangan khawatir, semuanya, saya baik-baik saja. Saya belum sampai di wilayah Linglan. Tapi saya akan segera sampai di sana. Di masa depan, ketika semua orang mencapai alam abadi, saya akan mengajak semua orang melakukan perjalanan. Setelah membalas Yunsi dan yang lainnya, Lindong mulai kembali ke Putri Elf Yibei lagi. Dia juga bertanya pada Lindong kapan dia bisa pergi ke hutan elf. Setelah sampai, hubungi dia agar dia bisa mengajak Lindong berjalan-jalan di hutan elf. Hutan elf adalah salah satu tempat paling indah di benua 5 elemen. Karena wilayah selatan merupakan kawasan atribut kayu dan penuh dengan aura atribut kayu, maka vegetasi di sini tumbuh dengan sangat baik. Ini puluhan kali lebih tebal dari tempat lain. Ketika semuanya sudah selesai, Lindong menyalakan sistem. Fisik, Kaisar Kuno level 10, dapat ditembus dengan 10 juta poin kekuatan ilahi. Roh, tingkat Kaisar Surgawi tingkat pertama, dapat ditingkatkan dengan 1 juta poin kekuatan ilahi. Kekuatan tempur, setengah langkah menuju poin kekuatan ilahi tingkat Kaisar Surgawi. 2.868.524. Keahlian khusus, teknik klon, level 6, Lindong cukup puas dengan peningkatan poin Senhao. Dalam lebih dari setengah tahun, jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 200, hampir 3 juta. Meski tidak secepat sebelumnya, peluang seperti itu jarang terjadi. Kini kota Ember sudah kembali tenang. Lindong sangat puas karena masih bisa bangkit sebanyak itu. Kalau terus begini, hanya butuh 2 atau 3 tahun untuk mencapai 10 juta. Setelah menembus fisik Kaisar Surgawi tingkat pertama, dia kemudian akan bekerja sama dengan 81 klon teknik klon tingkat ke-6.
Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi di Yuan di muara sungai Dijiang tidak perlu dikhawatirkan. Pada saat itu, ia tidak akan mampu bersaing dengannya, tetapi hancur total. Lindong berpikir sejenak, sudah lebih dari setengah tahun, bukankah dia harus pergi ke dunia sangkar roh untuk melihat Lao He dan Nihongdo? Mereka berdua bekerja keras untuk membantu diri mereka sendiri mendapatkan poin dewa. Dan dia, penjaga toko yang lepas tangan, harus menyemangati mereka. Terlebih lagi, Lindong merasakan hal itu sejak dia hampir mencapai wilayah Linglan. Yu King Yuli juga ingin bertemu mereka berdua di dunia nyata. Lindong tidak akan pernah membiarkan mereka yang setia padanya menderita. Bersambung.